Nanti jarungnya jam 9. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Sebetulnya tidak ada yang harus ditakutkan. Karena Pak itu NU, saya juga NU. Ya. Dan insya Allah ini ukhuwah. Dan ini kita akan kaji secara ilmiah. Dan saya akan bacakan, ini buku saya miliki ketika saya jadi anggota IPNU dulu, Pak Ustaz. Saya dulu lulusan pondok pesantren yang sering nonton Gus Dur, ya. Tambak beras. Insya Allah, kiai favorit saya Kiai Najib. Sering pesan kepada saya, ikutilah orang karena dia itu benar. Jangan ngikutin kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Di sini ada prinsip NU yang harus dijaga bersama-sama. Ada 7. NU sebagai perwujudan tis'un nahdoh. Apa itu tis'un nahdoh? Nahdoh syar'iyah, nahdoh ilmiah, nahdoh tarbawiyah, nahdoh khuluqiyah, nahdoh ukhawiyah, dan nahdoh ta'awuniyah, nahdoh ijtima'iyah, nahdoh iktisadiyah, dan ukhrawiyah. Jadi kalau keluar dari ini bukan orang NU, ya, karena ini buku ke-NU-an yang saya dapatkan dan sampai sekarang saya yakini itu merupakan suatu pilar-pilar nilai yang perlu dijaga. Yang menarik, khoslah kedua, NU sebagai pengawal syariat Islam secara murni. Murni berarti di sini bersih dari bid'ah. Makanya di dalam kitab Hizbun Nasornya Kiai Fakih, pernyataan beliau sangat perlu kita acungi jempol. Man da'a ilallahi ta'ala bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah SAW fahuwa bid'iyun. Ini pernyataan Kiai Fakih. Kalau enggak, tanda tangannya beliau, Langitan 5 Rabiul Tsani 1408, Ki Abdullah Fakih. Jadi saya ulangi lagi, man da'a ilallahi bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'iyun. Ini di sini ada bahasa tapi Jawa, nggak tahu di sini ada orang Jawa nggak? Sopo wong kang, yes, daripada nggak ngerti nanti ya, nggak dibaca. Sebetulnya soal masalah bid'ah itu bukan pembicaraan apalagi hang, apalagi kelompok yang dikatakan Salafi Wahabi. NU sendiri itu menekankan. Bahkan kalau kita membaca kitab, maaf, Wali Songo itu sudah menekankan bid'ah. Kita baca pernyataan Sunan Ampel. Sunan Ampel bertanya atau usul atas usulan Sunan Kalijogo. Apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal yang demikian itu tidak ada dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Islam itu menurut Sunan Ampel itu bid'ah. Percaya enggak ini kitabnya? Cuma di sini ada dialog disela oleh Sunan Kudus. Pertanyaan Sunan Ampel ini dijawab oleh Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo. Sebab ada sebagian ajaran agama Buddha yang mirip dengan ajaran Islam, yaitu orang kaya harus menolong orang fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakan, bukan mempertahankan bid'ah. Itu keinginan Sunan Ampel. Itu. Jadi kalau sekarang ada sinyalemen bahwa urusan bid'ah itu urusan Salafi, Wahabi, keliru. Keliru. Contoh aja di sekalian pengarang Arab. Nah, sekarang kita ke Arab nih. Barangkali Islam Arab, Islam Indonesia kita kasih semuanya.
Ini di dalam kitab I'anatul Talibin soal masalah tahlilan tes. Saya bacakan dikit. Ya. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah munkarah yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Jadi, apalagi kita coba sedikit ke Arab yang lebih ini, ada Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis karangan Abu Syama. Ini Asy-Syafi'i tulen. Ya. Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis yang artinya Al-Ba'is pendorong, ya, mengajak untuk mengingkari bid'ah dan perkara-perkara yang dianggap baru. Beliau menurunkan berbagai macam makalah dan ucapan-ucapan ulama, ya. Di antaranya as-sahabah yanhauna 'anil bid'ah. Semua sahabat melarang bid'ah. Tidak ada satupun yang enggak melarang. Ya. Pertama kali al-hasu 'anil ittiba' wan nahyi 'anil ibtida'. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ittiba' Rasul apa? Dengan ngikuti sunnah ninggali bid'ah. Karena ada perkara 4 nggak bisa ketemu sampai kiamat. Tauhid sama syirik, iman sama kufur, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat. Nggak pernah kumpul bisa. Itu sudah logis. Kalau dicampur merah sama apa putih sama hitam. Dan beliau juga menurunkan hadis-hadis Rasulullah SAW di antaranya dan juga beliau menurunkan ittabi'u wa la tattabi'u, asal dari Abdullah ibn Mas'ud dengan sanad yang sahih. Ittabi'u, ikutilah, wa la tattabi'u, jangan membuat bid'ah, qad kufitum, telah dicukupin. Dan juga beberapa hadis dan asar para ulama di antara na'am 'alaika bittaqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi', jangan membuat kebid'ahan. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu tertarik membuat definisi-definisi karena mungkin semua pada tahu. Saya masuk kepada arah subhatnya aja. Banyak orang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Namanya bid'ah itu nggak ada dalilnya, hasanah pasti baik, pasti ada dalilnya. Nggak mungkin ada dua kalimat ini ngumpul. Sesat tapi baik, baik tapi sesat. Ya. Hadirin sekalian, mari kita belajar kesesatan tapi baik, baik tapi sesat. Saya kira nggak ada itu kalimat bisa dipakai. Nah, subhat yang kecil sekali. Kalimat kullu. Kalimat kullu itu kadang-kadang memberikan makna ba'd. Oke, di dalam hal ini secara lughah bisa. Tapi secara fakta hadis ini nggak pernah ada. Karena hadis ini dipahami oleh sahabat tidak ada pengecualian bid'ah dalam agama sekecil apapun. Semuanya sesat. Kemudian hadirin sekalian, di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini pernyataan Umar loh Pak, bukan pernyataan saya. Jadi kalau kita runut dari semua ini, dari Wali Songo, dari pernyataan Kiai Fakih, dari pernyataan sahabat, dari ini nyambung semuanya. Jadi nggak ada satupun yang berbeda. Dari pernyataan Kiai Fakih yang ada di dalam kitab Hizbun Nasor, pernyataan Wali Songo oleh Sunan Ampel tadi, dan pernyataan ini semuanya sama seragam. Bahwa intinya siapa yang mengajak kepada jalan Allah tanpa melalui Rasulullah itu bid'iyun. Oke. Dengan demikian,
Simpel banget, kita coba kasih. Kalau memang kullu yang pertama fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar, berarti ada sebagian sesat yang tidak ada di neraka. Saya kira itu mungkin ditambah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian ya, dan kita berusaha mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolonglah, saling tolong menolonglah dalam mencapai kebaikan dan ketakwaan. Di antara kebaikan dan ketakwaan adalah sama-sama belajar, berusaha untuk mencapai kebenaran. Oleh karenanya diskusi kita sebagaimana yang tertulis di judul adalah diskusi ilmiah dan ukhuwah. Karena sungguhnya yang kita tahu sekarang musuh-musuh yang kita sepakati bersama lebih sangat gencarnya, seperti Syiah, liberal dan yang lainnya. Alhamdulillah hubungan kaum muslimin sejak dulu baik. Arab Saudi yang disebut negara Wahabi sampai sekarang baik-baik sama apa? Indonesia, alhamdulillah. Kemudian kelompok-kelompok ormas yang sejak dulu seperti Muhammadiyah, seperti Persis ya, Al-Irsyad, tidak pernah mengkafirkan NU ya. Namanya ada perselisihan pasti ada. Tidak mungkin orang yang lahir saja kembar, kemudian dari ibu yang sama, dari perut yang sama, tetap aja ada perbedaan. Tapi kita di sini dalam rangka diskusi ilmiah ya, berusaha tentunya waktu yang sangat sempit ini tidak saya rasa tidak cukup karena pembahasan yang begitu banyak ya. Dan saya sangat berharap untuk bisa berdialog secara bebas dengan Al-Ustadz Idrus Ramli dan juga Kiai Haji Syazili Tobari dalam waktu yang lain, yang lebih luas dengan waktu yang lebih panjang sehingga memuaskan masing-masing bisa mengeluarkan dalilnya. Adapun ini sekedar diskusi ilmiah yang singkat dan mudah-mudahan tujuan kita sama-sama untuk mencari ukhuwah ya. Kalau ada perbedaan kita berusaha dari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Adapun masalah bid'ah, maka setiap pembicaraan kita kembali kepada dalil. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini lafal-lafal yang seperti ini banyak. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Kemudian juga para sahabat tidak disebutkan satupun yang menganjurkan untuk melaksanakan bid'ah hasanah seperti dinukilkan oleh Ustadz Zainal Abidin ya, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihat memandang itu baik ya. Namun kenyataannya kita dapat di sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, ini tidak bisa kita pungkiri dalam buku-buku mereka, menyebutkan ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Seakan-akan apa yang mereka ucapkan ini bertentangan dengan konteks sabda Nabi SAW. Dia mengatakan seluruh bid'ah sesat, seluruh kesesatan di neraka. Tetapi kemudian datang Al-Imam Syafi'i seperti diriwayatkan oleh Harmalah, disebutkan bahwasanya beliau mengatakan ada bid'ah madmumah dan bid'ah mamduhah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Demikian juga seperti Al-Iz bin Abdissalam, kemudian juga misalnya ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Dari sini timbul pertanyaan pada diri kita, apa sih maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Apa yang dimaksud dengan? Karena saya rasa perbedaan antara kita dengan misalnya Al-Ustadz Idrus Ramli dan Kiai Syadzili adalah pada definisi bid'ah hasanah. Ini yang ingin kita bahas. Apa itu bid'ah hasanah? Karena kenapa kok bisa seakan-akan bertentangan dengan sabda Nabi SAW? Setelah saya baca-baca perkataan para ulama, ternyata yang menjadikan Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah karena ada asar dari Umar yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Kata Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah ada dua, bid'ah tercela, bid'ah terpuji. Kenapa? Karena Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih berjamaah. Dan kita sepakat bahwasanya salat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah dan pernah dilakukan oleh Nabi SAW berjamaah 3 hari bersama para sahabat. Hanya saja di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak bisa dikerjakan karena Abu Bakar sibuk dengan stabilitas keamanan, ada orang-orang murtad, ada orang-orang tidak enggan bayar zakat, ada nabi baru Musailam al-Kadzdzab. Habis waktu. Oh ya. Sebenarnya semakin nikmat waktu membatasi. Saya harus tegas. Baik, kita mohon kepada sumber kedua, silakan waktu 20 menit dari jam 9 untuk ke angka 1. Tolong dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai dan para undangan yang saya hormati, wabil khusus rekan diskusi saya baik di dunia maya maupun sekarang. Saya sering ketemu Ustadz Firanda lewat dunia maya, sekarang baru ketemu orangnya. Yang semuanya saya hormati. Yang pertama, saya ingin membicarakan masalah hadis kullu bid'atin dhalalah. Memang
ada pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda dengan jumhur tentang apakah ada bid'ah hasanah atau tidak. Dan pandangan ini sebenarnya berangkat dari teks hadis yang disepakati kesahihannya riwayat Imam Muslim. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadisnya yang baik yang membagi bid'ah menjadi dua maupun yang tidak membagi dua sama-sama menggunakan hadis ini. Cuma kalau yang tidak mau menerima adanya bid'ah hasanah ini berpandangan bahwa kullu bid'atin dhalalah ini lafzun amun, kalimat yang umum yang yubqa ala umumihi, yang diberlakukan pada keumumannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ibda' fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida' dan kitab satunya Syarah Aqidah Wasithiyah, kata beliau, qauluhu kullu bid'atin dhalalah kalamun amun musawwarun bi aqwa lafzin dalin ala al-umum. Kullu bid'atin dhalalah ini adalah kalimat yang umum yang dipagari dengan lafaz terkuat yang menunjukkan pada makna keumuman. Karena sudah kuat begitu, maka tidak boleh dibatas-batasi, dibagi-bagi menjadi dua, apalagi menjadi lima. Itu kata beliau. Sementara para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, terutama ulama Syafi'iyah yang Ustadz Firanda pasti kitabnya beliau pasti saya yakin punya, karena banyak mengkaji ilmu hadis. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau amun makhsus. Ini adalah lafaz umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah itu maksudnya ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah, tidak semua bid'ah. Dalam hadis lain, sedangkan yang membatasi keumuman kullu bid'atin dhalalah ini banyak sekali, antara lain hadis riwayat Muslim juga, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqussa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ay yanqussa min auzarihim syai'. Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, memulai dalam Islam sunnatan hasanah, perbuatan yang baik. Kalau memulai berarti bid'ah, karena memulai sebelumnya tidak ada. Karena falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang meneladaninya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka sampai hari kiamat. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah. Karena alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan fihi al-hithu 'alal ibtida' bil khairat wa sannis sunanil hasanat. Ini mengandung motivasi memulai perkara-perkara baik, walaupun sebelumnya belum ada. Yang penting baik. Terus kemudian beliau mengatakan wa fihi takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini juga mengandung pembatasan terhadap jangkauan hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karenanya setelah itu beliau mengutip pernyataan Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang membagi bid'ah menjadi 5. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin. Biasanya teman-teman salafi di Indonesia yang akrab dengan saya ini menolak pembagian bid'ah hanya berangkat dari kata-kata kullu, karena di sini ada kullu. Kalau sudah ada kullu tidak bisa dibagi-bagi. Kalau bagi-bagi berarti melanggar perintah Rasulullah. Maka jawaban kami membagi-bagi justru karena menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Kalau tidak dipahami dengan hadis-hadis yang lain, maka nanti jadinya hadis yang lain tidak bisa diamalkan itu. Termasuk dengan qaulu Umar ni'matil bid'ah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah. Itu Imam Syafi'i di dalam riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Jadi berdalil adanya bid'ah hasanah dengan tudillalahu biqauli Umar ni'matil bid'ah. Itu yang dianggap bid'ah oleh para ulama itu bukan jamaah sholat tarawihnya. Sholat tarawihnya sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Bukhari
menerangkan beberapa unsur kebid'ahannya. Yang pertama, tarawih pada masa Umar dilakukan di awal malam, sedangkan pada masa Rasul SAW di akhir malam. Yang ketiga, beliau menganjurkan kepada satu imam. Sebelumnya ada anjuran seperti itu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menetapkan jumlah rakaatnya. Sebelumnya tidak ada tuntunan rakaatnya harus berapa. Dalam satu riwayat ada 20 yang ma'ruf ya sampai sekarang. Jumhurul fuqaha minal madzahibil arba'ah mengatakan 20. Itu sebenarnya unsur. Nah, kemudian kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin. Kalau misalnya tidak mau membagi bid'ah karena kata-kata kullu, apakah setiap kalimat nas dalam Al-Quran atau hadis yang ada kata-kata kullu berarti tidak dibagi-bagi? Ternyata tidak begitu. Kata-kata kullu itu menurut teori ilmu usul fikih, ilmu agama, pemahaman teks Al-Quran dan hadis masih memungkinkan untuk memberikan makna yang terbatas. Terbukti Utsaimin sendiri Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ketika beliau mencoba berdialektika dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpandangan Al-Quran itu makhluk, karena Mu'tazilah ini dengan ayat Al-Quran wa huwa khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kata Mu'tazilah, Al-Qur'anu syai'un, Quran itu sesuatu, berarti kalau begitu Al-Quran itu makhluk. Katanya Syekh Utsaimin memandang Al-Quran itu makhluk karena kata-kata kulluh tidak bisa diterima. Karena kulluh itu tidak selalu bermakna keseluruhan, termasuk khaliqu kulli syai'. Mana contohnya? Antara lain kata beliau tentang kisah Ratu Bilqis yang dilaporkan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, wa utiyat min kulli syai', Ratu Bilqis dikaruniakan segala sesuatu. Padahal kata Syekh Utsaimin, padahal tak semuanya diberikan kepada Bilqis. Buktinya mulku Sulaiman, kerajaan Sulaiman bukan miliknya Bilqis. Berarti tidak semua kulluh di dalam Al-Quran bermakna keseluruhan. Kalau tidak semua kulluh di dalam Al-Quran bermakna keseluruhan, berarti di dalam hadis juga sama. Wa idza thabata at-takhsis fi syai'in minan nusus, thabata fi ghairiha minan nusus. Kalau suatu nas, suatu teks bisa ditaksis, maka yang lain selama ada mukhassisnya bisa dibatasi jangkauannya. Nah, sekarang ketika kita misalnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah ini tersesat, kita batasi sebagian bid'ah saja. Lalu bagaimana dengan kullu dhalalatin finnar? Apakah bisa dibatasi? Nah, membatasi atau tidak, pertimbangannya bukan kalimat dengan satu kalimat gandeng dalam satu teks, tidak. Tetapi ada mukhassis apa tidak? Ada dalil yang membatasi. Kalau tidak ada dalil yang membatasi, ya tidak bisa dibatasi, diberlakukan keumumannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar, itu tidak ada dalam riwayat Muslim. Itu riwayat lain. Nah, kemudian ada beberapa pandangan yang juga saya kira perlu saya diskusikan dengan Ustadz Zainal Abidin ya, sama-sama kelahiran Jawa Timur. Ustadz Firanda ternyata juga Jawa Timur, sama-sama kelahiran Jawa Timur ini. Masalah tadi bahwa Kiai Abdullah Faqih, kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Sunan Ampel menolak tentang adanya bid'ah. Kita memahami karena beliau ini mazhabnya Syafi'i, pasti ketika berbicara bid'ah yang dilarang itu maksudnya bid'ah yang mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang tercela. Karena antara kalamul ulama, pernyataan para ulama, yufassiru ba'duha ba'dan, sebagian menjelaskan sebagian yang lain. Kemudian syubhat, pernyataan sebagian sahabat ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah kamu, jangan membuat-buat yang baru karena kamu telah tercukupi. Menurut kami ini maksudnya juga bid'ah mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah. Mengapa? Karena dalam riwayat lain, riwayat Al-Bazzar, At-Tabrani dan lain-lain, Ibnu Mas'ud justru mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Apapun yang dianggap baik oleh umat Islam, yang dianggap baik oleh umat Islam menurut Allah baik. Tapi maksudnya umat Islam ini ya bukan orang awam seperti kebanyakan, maksudnya para ulama. Jadi apapun yang dianggap baik oleh para ulama berarti baik. Jadi masih ada celah. Atau misalnya pernyataan Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar yang mengatakan riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu tersesat walaupun
orang-orang menganggapnya baik. Ini juga harus kita kompromikan, harus kita padukan dengan pernyataan dan perilaku Umar, Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar sendiri ini banyak melakukan hal-hal yang baru yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya di dalam riwayat Muslim, beliau Abdullah bin Umar menambah bacaan talbiyahnya daripada talbiyah yang maksur dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar juga mengatakan tentang bid'ah, tentang sholat duha. Ketika ditanya tentang sholat duha, Abdullah bin Umar mengatakan bid'ah wa ni'matil bid'ah. Rutin sholat duha itu bid'ah, tetapi ini sebaik-baik bid'ah. Maksudnya bid'ah karena menurut Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW ini melakukan sholat duha hanya ketika datang dari perjalanan. Tapi kalau istiqomah rutin tiap hari, Rasulullah kata beliau tidak, Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya bid'ah. Cuma kata Ibnu Umar, ni'matil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Jadi artinya bagaimana kalau kita mengkaji pernyataan sebagian ba'dus salaf, para sahabat, harus dipadukan dengan pernyataan yang lain. Kalau tidak, maka kita akan melahirkan suatu statement, suatu pandangan. Ternyata para sahabat itu tidak bisa dipegang ucapannya. Mengapa? Ibnu Mas'ud misalnya mengatakan, jangan buat-buat yang baru. Ternyata riwayat lain mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanah. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan menyusun sholawat, bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW yang belum pernah diajarkan oleh Nabi. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jila'ul Afham fi Sholati Wassalami ala Khairil Anam. Ternyata seperti itu. Karenanya para ulama fuqaha ini membagi-bagi bid'ah menjadi 2, apalagi menjadi 5. Itu bukan karena tidak tahu terhadap hadis kullu bid'atin dhalalah, dan bukan karena mereka berani menentang Rasulullah, bukan. Tetapi karena memadukan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Jadi ternyata ini memang manhaj para ulama fit ta'amul, dalam berinteraksi dengan nusus asy-syar'iyyah. Kemudian juga saya ingin menanggapi kitab Al-Ba'its Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi, kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Imam Abu Syamah ini dalam masalah bid'ah sangat keras, dan karenanya kitab ini disenangi orang-orang yang senang memerangi bid'ah. Dan beliau mazhabnya Syafi'i, tetapi beliau juga tidak kaku, karena di dalam kitab Al-Ba'its beliau justru mengatakan wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina. Termasuk bid'ah yang paling hasanah pada zaman sekarang adalah Maulid Nabi. Coba dilihat dalam kitab Al-Ba'its. Insyaallah di sana ada itu. Karenanya menurut hemat saya, membaca nusus para ulama harus dibaca secara keseluruhan. Tidak bisa dibaca secara sepotong-sepotong. Kemudian ada juga ya pandangan sebagian orang yang mengatakan, misalnya ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan ni'matil bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah, maka orang ini akan berkata itu maksudnya bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Kalau ini dikatakan bid'ah secara bahasa, berarti Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini main-main dengan ucapannya, tidak sungguhan. Padahal beliau berbicara ni'matil bid'ah di hadapan para sahabat, lalu hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Beliau berbicara bukan dalam kapasitas sebagai dosen bahasa yang mengajarkan bahasa Arab, bukan. Tetapi sebagai seorang khalifah yang rasyid, yang syar'i, yang sunnahnya harus kita ikuti. Karenanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Ini maksudnya al-haq asy-syar'i, kebenaran secara syar'i, bukan kebenaran secara lugawi. Kalau ni'matil bid'ah itu kita katakan bid'ah secara lugawiyah, berarti maksud Rasulullah itu kebenaran secara lugawi saja, bukan kebenaran syar'i. Padahal kan tidak seperti itu menurut pemahaman kami. Dan kami tidak memaksa ya Ustadz Zainal, Ustadz Firanda atau yang lain sama dengan kami. Karena seperti beliau katakan tadi, mungkin seorang anak yang bersaudara kembar saja bisa berbeda pendapat. Nah, kemudian juga saya kira pandangan ulama Syafi'iyah ini sangat banyak masalah bid'ah itu. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang
tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas ila fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi I'anatut Talibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Karena waktu sudah habis, maka saya kembalikan. Mungkin nanti khusus tahlilan kita bicarakan dalam diskusi tentang tahlilan. Waktu dikembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beliau yang mungkin bertanya, ini beliau menanggapi. Nanti untuk sesi yang berikutnya beliau yang bertanya, yang menanggapi. Silahkan Pak Al-Alama Al-Masyayikh, Pak Ustadz Zainal atau Pak Ustadz Firanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Apa tadi yang telah disampaikan oleh saudara kita Ustadz Idrus Ramli tentang bolehnya bid'ah hasanah, kita sepakat kembali kepada dalil kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Sekarang untuk menjadikan kullu itu sebagai suatu yang amun makhsus, suatu umum tapi dikhususkan, maka butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asal bahwasanya kullu adalah memberi faedah apa? Keumuman. Ini disepakati oleh para ahli usul. Kemudian beliau Al-Akh Idrus Ramli menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan boleh dikhususkan. Contohnya, ya tadi diantaranya seperti dalil man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia mengatakan namanya sanna dalam bahasa Arab itu ikhtira', membuat sesuatu yang baru, dan ini tidak benar. Karena telah disebutkan oleh Al-Azhari, salah seorang ulama Syafi'iyah besar ahli lughah yang hidup pada tahun abad keempat, wafat 370 kalau tidak salah, dalam kitabnya Tahdzibul Lughah menyebutkan bahwasanya makna sanna bukan artinya menciptakan tapi memulai. Ya man ibtada al-amra, ya barang siapa yang mulai suatu perkara, ya kemudian fatabi'ahu ghairuhu au diikuti oleh orang selanjutnya. Ini disebut dengan apa? Sanna, ya. Oleh karenanya kalau kita lihat dari konteks hadis tersebut, kenapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memulai man sanna fil Islam sunnah hasanah? Konteksnya jelas bahwasanya ada sahabat miskin, kemudian Rasulullah SAW ada orang di antara sahabat Ansor yang memberi sumbangan, sedekah. Sekarang saya tanya, sedekah itu bid'ah atau bukan? Sedekah bukan bid'ah, tetapi dia yang mulai, akhirnya diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka sana tidak ada dalam bahasa Arab artinya harus ikhtira', harus apa namanya? Menciptakan. Ini tidak benar dalam bahasa Arab, dan saya sudah katakan yang ini saya nukil dari perkataan Al-Azhari, ulama dari mazhab Syafi'iyah yang termasuk banyak orang para ahli lughah yang menukil dari Azhari tersebut, ya. Kemudian ada pun dalil yang kedua, ya, ada Ibnu Mas'ud yang mengatakan ma ra'al muslimuna hasanatan fa huwa indallahi hasanah. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin adalah baik, maka dilihat oleh Allah juga baik. Kita kumpulkan riwayat ini. Ternyata pembicaraan Ibnu Mas'ud tentang pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar sebagai khalifah. Tatkala itu para sahabat sepakat bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya apa yang dilihat oleh kaum muslimin yaitu para sahabat sebagai kebaikan, maka itu kebaikan. Karenanya banyak ulama yang menyebutkan hadis ini untuk masalah ijma ulama. Jika ulama semua sepakat, bukan sebagian orang berpendapat ini baik kemudian diikuti. Karena kalau kata Ibnu Hazm rahimahullah, kalau kita artikan muslimin di sini ba'dul muslimin, apa yang dilihat oleh sebagian muslimin itu baik, maka kita akan diperintahkan oleh Allah dengan dua yang kontradiktif. Kenapa? Karena bid'ah selalu begitu, ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Kalau gitu kita ikut pandangan yang mana? Pandangan yang mengatakan misalnya ini baik atau ini buruk, susah. Oleh karenanya barang siapa yang menafsirkan muslim di situ alif lamnya adalah alif lam menunjukkan ba'dul muslimin, maka kata Ibnu Hazm dia telah menyatakan Allah memerintahkan kita kepada dua hal yang kontradiktif. Oleh karenanya al-muslimu di situ artinya ijma, dan disebut oleh para ulama ini merupakan dalil ijma. Oleh karenanya dua dalil ini tidak bisa mentaksis kullu bid'atin dhalalah, ya. Adapun ayat-ayat yang disebutkan semuanya kalau ada dalil mentaksis maka silakan tafadhal. Namun jika tidak ada dalil mentaksis maka kembali kepada keumuman. Adapun perkataan Idrus Ramli tentang perkataan nikmatul bid'atu hadhihi, bahwasanya Umar demikian makin tidak benar karena dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Haytami.
salah seorang besar mazhab Syafi'i setelah zaman Imam Nawawi, dalam muhakkik mazhab Syafi'i, dia mengatakan bahwasanya perkataan Umar bin Khattab adalah bid'ah lughawiyah dalam kitabnya Fatwa. Habis. Mohon maaf Ustaz. Ya, saya sebenarnya semakin senang kalau Ustaz bicara terus, tapi waktu juga yang menghukum saya sendiri. Memang kalau majlis ilmu nih sudah dapat pahala, malaikat menyaksikan, wah luar biasa. Baik, silahkan Pak Ustadz, waktu 5 menit. Saya lihat terus jam itu sampai tidak berkedip sampai nomor 4. Terima kasih ya. Yang pertama saya menanggapi makna sunnah. Bahwa sunnah maknanya memulai. Saya tidak menggunakan kitab bahasa karena di kitab lughah sunnah yang bermakna memulai itu banyak, dan kitab lughah itu tidak hanya karangannya Azhari, kitab-kitab yang lain ada. Saya kembali kepada hadis riwayat At-Tabrani dan lain-lain tentang makmum masbuk. Dulu ketika orang terlambat berjamaah, biasanya mendapat isyarat dari makmum yang telah datang awal. Rasulullah SAW dapat beberapa rakaat. Lalu orang ini akan mengejar, kemudian bareng. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang terlambat beberapa rakaat. Oleh teman-temannya diberi isyarat bahwa Rasulullah SAW sudah dapat sekian. Ternyata Mu'adz bin Jabal langsung saja mengikuti. Setelah selesai salam, beliau menambah kekurangannya. Selesai sholat, kata Rasulullah SAW, qad sanna lakum Mu'adz. Mu'adz telah memulai cara baru buat kamu. Hakadha fasra'u fi sholatikum. Seperti itulah kalian lakukan dalam sholat kamu. Dikatakan sunnah karena sebelumnya belum ada tuntunan dari Rasulullah SAW tata cara makmum masbuk yang memulai Mu'adz bin Jabal. Atau hadis lain tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil. Di dalam kitab-kitab awwalu man sanna al-qatla Qabil. Orang yang pertama kali mensunnahkan memulai pembunuhan adalah Qabil. Karenanya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi itu ahli hadis. Beliau hafiz, hufat ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami levelnya masih di bawahnya. Imam Nawawi tanpa ragu-ragu mengatakan wa fihi takhsisu qouli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, tanpa ragu-ragu. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang mengatakan maksud ni'matil bid'atu hadhi, itu maksudnya ini bukan berarti beliau menolak bid'ah hasanah. Karena memang ada sebagian ulama kita ini yang menolak nama bid'ah hasanah. Yang masuk bid'ah hasanah itu dianggap sunnah. Karenanya perkataan Umar ni'matil bid'ah, karena sebenarnya sunnah secara syar'i. Nah, berdasarkan pemahaman ini, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami juga, seperti maulid Nabi, zikir bersama, itu sebenarnya adalah sunnah syar'iyah, cuma bid'ah lughawiyah. Jadi yang masuk bid'ah lughawiyah itu sebenarnya yang bid'ah hasanah. Coba diteliti lagi pernyataan Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang faqih bermazhab Syafi'i, dan beliau sangat cinta terhadap Imam Nawawi, juga terhadap Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Kemudian yang kedua, bahwa sababul wurud hadis man sanna fil Islam ini masalah sedekah. Kalau begitu ini harus dikembalikan kepada sedekah. Kita kembali kepada usul fikih, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pertimbangan dalam memahami teks melihat keumuman lafaz, tidak meninjau kekhususan sebab. Kalau kita harus melihat sababul wurud hadis, mengapa kullu bid'atin dhalalah tidak kita kaji sababul wurudnya lalu khususkan kepada sababul wurud itu? Mengapa tidak seperti itu? Kan harusnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ini memang sababul wurudnya masalah ijma' tentang khilafatu Abi Bakar. Tetapi perkataan beliau kan umum. Kembali kepada kaidah usul fikih tadi. Jadi ala ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karenanya beliau juga membuat cara baru dalam membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Susunan sholawat ini belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa sunnah ini bermakna memulai, bukan pemikiran saya pribadi, tetapi pemikiran para ulama ahli hadis. Jadi bukan pemikiran saya. Saya kira waktu sudah habis. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah ya Allah, dengan seraya berserah diri kepada Allah, hanya kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik. Maka kita tidak main mana yang menang, main bola, tapi ini adalah hujjah, Anda yang paling pandai yang menilai. Dan kita kembali kepada sesi berikutnya, yaitu hukmu niatus salat
wal qunut. Baik, kami persilakan kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Idrus Ramli atau Bapak Muhammad Tabari, untuk menyampaikan waktu 20 menit dari jam 4 itu ke angka 7. Kemudian nanti selanjutnya kita teruskan narasumber yang kedua. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Terima kasih. Masalah niat sholat, termasuk niat wudhu, usolli fardadz zuhri 4 raka'atin atau nawaitul wudu'ah, ini sebenarnya khilafiyah antara mazhab. Menurut Hanafiyah, pendapat yang mukhtar, yang terpilih menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah fil mazhab, diterangkan oleh Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina' mazhab Hambali, bahwa at-talaffuz bin niyah fil ibadat itu sunnah. Tujuannya liyusa'idal lisan al-qalba. Kemudian ada ba'dul Hanafiyah dan ba'dul Hanabilah yang mengatakan talaffuz bin niyah makruh. Sementara Malikiyah berpendapat mengucapkan, melafalkan niat di dalam ibadah yang baik ditinggalkan. Boleh, tetapi yang baik ditinggalkan. Cuma bagi orang yang was-was, kalau dia tidak melafalkan sholatnya atau wuduknya bisa lama, oleh Malikiyah dianjurkan. Dasarnya mana? Para ulama yang mengatakan seperti ini tidak pernah mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fis shalah wal wudu anjuran Rasulullah SAW, tidak pernah. Tetapi dasarnya kias. Dikiaskan ke apa? Yang pertama, mengucapkan ibadah ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, beliau memulai dengan mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Jadi labbaika bi umratin wa hajjin, kami penuhi panggilanmu ya Allah melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kalian ada makanan? Ternyata faqulna la, tidak ada makanan. Apa kata beliau? Fa inni idzan shaim, kalau begitu aku berpuasa. Ini berarti talaffuz bin niyah. Fa inni idzan shaim. Nah, dikiaskan dengan ini. Cuman ketika kita mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fi shalah wal wudu, kita kiaskan dengan talaffuz bin niyatil haji wassaum dan puasa sunat ini, orang yang anti ini biasanya mengatakan la qiyasa fil ibadat. Tidak boleh ada kias dalam ibadah. Menurut hemat kami, kaidah tidak ada kias dalam ibadah ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena kias itu hukum syar'i. Yang namanya hukum syar'i berlaku baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata para ulama salaf juga melakukan kias di dalam ibadah. Salah satu contoh, misalnya Ibnu Nasr Al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, wasu'ila Ahmad anil qunut fil witri qabla ruku' am ba'dah wa hal turfa'ul aidi fid du'a fil witri. Imam Ahmad ditanya tentang kunut dalam sholat witir sebelum apa sesudah ruku, dan apakah tangan ketika berdoa diangkat. Imam Ahmad menjawab al-qunut ba'dar ruku', kunut di dalam witir setelah ruku, wa yarfa'u yadayhi, dan tangannya diangkat. Mengapa? Wa dzalik ala qiyasi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut fil ghadat. Ini kita kiaskan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut dalam sholat subuh. Kunut dalam sholat subuh tangan diangkat, maka kunut sholat witir diangkat. Sholat witir dan sholat subuh sama-sama ibadah. Berarti ada kias dalam ibadah. Kemudian kias di dalam ibadah ini juga dilakukan oleh para ulama salaf. Imam Nuruddin Al-Haythami, Al-Hafiz Nuruddin Al-Haythami Asy-Syafi'i, gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Majma'uz Zawaid, beliau meriwayatkan dari Ayyub yang mengatakan ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyan yaumal 'id qabla an yakhrujal imam. Anas bin Malik dan Hasan Al-Basri pada hari raya menunaikan sholat sunnah sebelum imamnya datang. Ini pasti dikiaskan terhadap sholat yang lain, misalnya sholat Jumat. Dalam riwayat yang lain juga dalam kitab yang sama, misalnya Ibnu Mas'ud sholat setelahnya sholat Id 4 rakaat. Kalau sebelumnya sholat Id tidak sholat, padahal dalam satu riwayat diterangkan bahwa ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian kias di dalam ibadah ini juga dilakukan oleh mufti mu'asir, mufti terbesar ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dalam kitabnya Fatawa Islamiyah yang disusun oleh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, entah Al-Musnad apa Al-Musnad ini. Fatawa Islamiyah juz 1 halaman 349, beliau ditanya
ma hukmu raf'il yadaini fil witri. Bagaimana hukum mengangkat kedua tangan dalam sholat witir? Kata beliau, yushra'u raf'ul yadain fi qunutil witri. Dianjurkan disyariatkan mengangkat kedua tangan dalam kunut witir li'annahu min jinsil kunut fin nawazil. Karena ini sejenis dengan kunut dalam nazilah, dalam kunut nazilah. Wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi hina du'aihi fi kunutin nawazil. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam kunut nazilah. Kharrajahul Baihaqi bisnadin sahih. Dan beliau juga melakukan qiyas dalam ibadah dalam kitab yang lain, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 11 halaman 355, tentang membaca doa khutmul Quran di dalam salat. Membaca doa khutmul Quran di dalam salat, kata beliau, juga masyru', li'anna ad-du'a masyru'un fi shalah wa kharijiha wa jinsud du'a mimma yushra'u fi shalah falaysa bimustangkar. Dan jenisnya doa termasuk yang dianjurkan di dalam salat, karenanya tidak diingkari. Ini yang pertama. Jadi kalau qiyas bisa dilakukan dalam satu ibadah yang lain, maka ibadah yang lain juga bisa dikiaskan. Persoalan misalnya si fulan tidak mau mengucapkan niatnya, tidak masalah lah. Saya kadang kalau keburu-buru juga tidak mengucapkan, walaupun kata fuqaha itu sunnah. Tetapi kalau udah terburu-buru biasanya mengucapkan. Ini masalah doa di dalam tentang hukum tentang melafalkan niat. Jadi melafalkan niat ini sebenarnya khilaf bainal fuqaha. Kemudian yang kedua tentang masalah kunut. Kunut ini juga khilaf bainal ulama. Para ulama yang mengatakan kunut ini dalil yang digunakan ini banyak sekali. Antara lain hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata kepada Anas bin Malik, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi? Apakah Rasulullah SAW membaca kunut dalam sholat subuh? Kata Anas, na'am, ba'dar ruku' yasiran. Iya, setelah ruku' sebentar. Ini dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, hadis riwayat Al-Bazzar, riwayat Ahmad, mazala Rasulullah SAW juga dari Anas bin Malik, yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Rasulullah SAW selalu membaca kunut dalam sholat subuh sampai beliau wafat. Ini dalil kedua dan ketiga. Kemudian hadis tadi kata Imam Nawawi, haditsun sahih. Rawahu jama'atun minal huffaz wa sahhahu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh para jamaah sekelompok dari huffaz dan semuanya mengatakan sahih, dan mereka mengatakan sahih. Wa mimman nassu ala sihhatihi al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Balkhi wal Hakim Abu Abdullah fi mawadhi' min kutubihi wal Baihaqi. Wa rawahu ad-Daraqutni min turuqin bi asanid sahihah. Ini Imam Nawawi pernyataannya di dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian juga athar dari Khulafaur Rasyidin dari Awam bin Hamzah, dia berkata, sa'altu Aba Uthman 'anil qunut fi subuh qal ba'da ruku' qultu aman. Saya bertanya kepada Abu Uthman An-Nahdi tentang bacaan kunut dalam salat subuh. Lalu beliau menjawab, ya setelah ruku'. Lalu saya bertanya, itu dari siapa? Lalu kata Abu Uthman, an Abi Bakar wa Umar wa Uthman. Yang melakukan ini Abu Bakar, Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum. Di sini diterangkan al-qunut fis subhi, bukan kunut nazilah. Rawahul Baihaqi, Al-Baihaqi mengatakan hadza isnadun hasan. Kemudian juga riwayat dari Abdullah bin Ma'qil at-Tabi'i, qanata Ali radhiyallahu an fil fajr. Sayyidina Ali membaca kunut dalam salat fajar. Rawahul Baihaqi wa qala hadza an Ali sahihun masyhur. Ini sanad yang sahih dari Ali dan masyhur dan populer. Kemudian hadis-hadis tentang kunut ini ya, selain tadi juga disahihkan oleh para ulama, antara lain Az-Zahabi. Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Muhadzab fi Ikhtisar As-Sunan Al-Kabir. Dan beliau iqrar, mengakui, menetapkan kesahihan kunut ini yang dikutip oleh Al-Baihaqi dalam kitab aslinya. Kemudian kesahihan kunut dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Hasan, yang kemudian yang dari Sayyidina Ali ini sahih dan lain sebagainya. Masalah doa-doa kunut ini sudah maklum ya. Ini dasar-dasar kunut. Kemudian prosentase tentang yang melakukan kunut. Siapa saja yang melakukan kunut? Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi dalam kitabnya Al-I'tibar fi bayanin nasikh wal mansukh minal athar, beliau mengatakan wa qad ikhtalafan nasu fil qunut fi sholatis subhi fa dhahaba aktsarun nas minas sahabah wat tabi'in faman ba'dahum min ulama'il amsar ila itsbatil qunut. Para ulama berbeda pendapat tentang kunut dalam sholat subuh. Maka mayoritas ulama dari sahabat dan tabi'in serta ulama ul amsar sesudahnya berpendapat menetapkan adanya kunut. Jadi mayoritas ulama, kata beliau,
Kemudian sedangkan yang tidak menggunakan kunut, kata beliau, wa khalafahum fi dzalik nafarun min ahli ilmi. Dan berbeda dengan mayoritas ulama, nafarun. Nafarun itu berarti sedikit, tidak sampai 20. Kira-kira 10 lah. Atau lebih sedikit daripada yang tadi. Wa mana'u min syar'iyyatil qunut. Dan mereka ini juga diakui oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juz 3 halaman 483. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang menolak kunut, kami juga perlu menanggapi mazhab yang mengatakan tidak ada kunut. Ini bersandar kepada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, juga riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW berkunut mendoakan keburukan kepada orang-orang Arab dari suku Ri'al wa Zakwan cuma 1 bulan. Setelah itu beliau tidak kunut lagi. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan lain-lain. Kata ulama yang mengatakan tidak ada kunut, berarti kalau begitu kunut itu sudah dinasah. Karena Nabi SAW melakukan kunut hanya 1 bulan. Setelah itu tidak baca kunut lagi. Nah, menurut pendapat ulama yang menganjurkan kunut, teori nasah dalam alasan pertama ini tidak bisa dipakai. Mengapa? Teori nasah itu bisa dipakai ketika kedua hadis yang bertentangan itu tidak dapat dikompromikan, dan ini dapat dikompromikan. Rasulullah SAW itu melakukan kunut selama 1 bulan, itu maksudnya kunut nazilah. Sedangkan yang kunut sholat subuh itu beliau sampai meninggal dunia. Jadi berarti kalau begitu antara hadis yang meniadakan kunut dengan yang menetapkan kunut berarti bisa sama-sama dipakai. Ini seperti diriwayatkan Al-Baihaqi dari ulama salaf, Imam Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Syafi'i, ketika mengomentari hadisnya Anas, qunata syahron tsumma tarakahu, Rasulullah SAW melakukan kunut selama 1 bulan, setelah itu meninggalkan. Kata Abdurrahman bin Mahdi, innama tarakah al-la'nah. Beliau Rasulullah SAW hanya meninggalkan kunut nazilah atau melaknat orang-orang musyrik. Ini menurut pendapat kami. Nah, sebenarnya yang paling penting itu bukan kunut sunnah apa tidak. Yang tidak sholat itu gimana caranya bisa sholat sebenarnya. Saya kira itu sebenarnya. Karena yang sholat tidak masalah, baca kunut tidak baca, karena kunut ini sunnah, tidak wajib. Seandainya ada kunut ya tidak batal sholatnya. Nah, barangkali ini beberapa pandangan dari kami yang sempat kami baca dari para ulama kami yang menganjurkan kunut. Ini bukan pendapat saya. Yang tadi juga bukan pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Pak Ustadz. Memang Pak Ustadz bukan berpendapat tapi mengungkapkan sesuatu nas dan kami dapat mencermati itu. Silahkan Pak Ustadz Zainal Abidin atau Pak Ustadz Firanda, waktu dan dapat kami persilakan. Waktu jam angka 7 sampai angka 10 Pak Ustadz. Tolong kita sama-sama mentaati. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Idrus Ramli. Saya sepakat dengan Ustaz Idrus Ramli bahwasanya masalah niat, talafuz bin niat dalam salat, masalah kunut subuh adalah masalah khilafiyah. Bahkan meskipun kita memandang yang lebih afdal tidak bertalafuz dengan niat karena tidak ada hadis. Jangankan yang lemah hadis, jangankan yang sahih, hadis palsu pun tidak ada bahwasanya Nabi pernah melafalkan niat. Tetapi ini masalah khilafiyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan sunnah. Dan kita memilih tidak melafalkan niat, namun tidak ada pengingkaran dalam masalah ini, masalah khilaf di antara para ulama. Contohnya juga seperti masalah kunut, ya. Masalah kunut bahkan sering saya ditanya, saya bilang orang yang sholat di belakang kunut bersama orang imam yang kunut. Masalah khilafiyah sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Ramli. Oleh karena saya tidak minat, atau saya dan Ustaz tidak berminat membahas masalah ini. Kalaupun ada fatwa-fatwa dari sebagian teman-teman atau ditanya mengatakan bid'ah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Bid'ah, itu wajar ya. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang diperselisihkan ini. Saya lebih berminat untuk membahas masalah yang agak meruncing, yaitu masalah tahlilan. Oleh karenanya untuk menghemat waktu, saya akan meruncing kepada masalah tahlilan karena kita dapati hampir seluruh buku-buku ulama Syafi'iyah melarang tahlilan. Dan ini adalah bid'ah yang paling tersebar di tanah air kita dan sering terjadi percekcokan. Boleh. Oh gitu. Oh, boleh. Kalau gitu kita lanjutkan boleh. Baik. Gini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Romi bahwa pertama at-talafuz bin niyah. Kalau ada pernyataan bahwa Syafi'iyah itu sepakat mengatakan sunnah, kita baca di dalam kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Rukun awal sholat itu bukan niat, tetapi at-takbir. Litakun an-niyah makrunatan bihi. Niyah itu makrunah.
Dan dalam sisi logika dan realita nggak mungkin mulut itu dalam satu kali ngomong ngucap takbir dan juga ngucap usolli, karena makruna. Imma jatuh sebelum atau sesudah. Kalau sesudah batal sholat, sebelum nggak ada kaitannya dengan rukun kalau begitu. Karena di dalam kitab Al-Wajiz li takunin niyah makrunatan bihi bihaitsu tahduru fil ilmi sifatus shalah wa yaktarinul qasdu ila hadzal ma'lum bi awwali takbir wa yabqa mustadiman lil qasdi wal ilm ila akhir takbir, sampai beliau mengatakan di akhir thumma kaifiyatun niyah an yanwi al ada aw ad-dhuhr wa hal yajibu ta'arud lil fardiyah wal idhafa ila Allah azza wa jalla wajhani wan niyatu bil qalbi la bil lisan. Niat itu hanya di hati, enggak di lisan. Itu Al-Ghazali. Dan sekarang kalau dikiaskan dengan al-qiyas, la qiyas sama an-nas. Dan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Ahmad, apa hukumnya qiyas? Darurah. Bahkan tidak ada qiyas di depan nas sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kita tanya, ini sholat Rasulullah berpuluh-puluh tahun, Ustaz. Berpuluh-puluh tahun sholat yang Rasul ngasih contoh sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada penukilan dari haji, tidak ada penukilan dalam sholat, berarti niat talafut. Kalau memang itu kita katakan ada, itu maksus di dalam haji saja. Karena kalau itu umum pada semua ibadah, saya yakin lanukila ilaina akan ternukil kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sampai membaca Fatihah, membaca ta'awud, semuanya dijelaskan. Kenapa tidak ada nas satu cuil pun bahwa talafut bin niyah itu sunnah? Makanya Imam Al-Ghazali di sini menegaskan bahwa tentang masalah niat itu an-niyatu bil qalbi la bil lisan. Itu. Ini saya kira tentang masalah niat. Nah, saya tadi agak tergelitik dengan pernyataan Ustaz Romli bahwa niat kalamul ulama itu yufassir ba'duha ba'dha. Benar, tapi jangan Ustadz yang nafsiri. Karena kalau kita bahwa bid'ah dhalalah itu terfokus pada hal-hal tertentu hasanah, apa yang dimaksud oleh Syekh Pakih itu maksudnya adalah bid'ah dhalalah. Tadi di I'anatul Talibin mencontohkan bahwa yang banyak dikatakan oleh orang-orang awam dan mungkin juga termasuk Ustadz, contoh bid'ah hasanah adalah tahlilan. Sementara dikatakan oleh Imam yang pengarang kitab I'anatul Talibin Timyati mengatakan bahwa itu termasuk jenis bid'ah dhalalah. Harusnya yufassiru ba'dua ba'dha, bukan hanya kita giring kepada bid'ah hasanah, yufassiru ba'dua ba'dha juga harus kita giring pada bid'ah dhalalah. Nah, soal masalah tadi mara'ahul muslimun jelas ditegaskan oleh Imam Al-Amidi di dalam kitab Al-Ihkam, maksudnya adalah ijma'ul muslimin. Ya. Tentang sholat duha memang kita menambahkan beberapa nas, bukan juga masalah bid'ah, karena Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah awsani, berarti terus menerus. Nggak mungkin wasiat itu dilakukan berkali-kali saja, sesekali saja. Nah, tentang masalah masbuk, sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah walaupun itu dimunculkan oleh sahabat pada awalnya, maka itu masuk sunnah takririyah. Jadi tidak bid'ah lagi. Awalnya mungkin dilakukan oleh sahabat, tetapi akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah. Contoh, ada seorang sahabat yang ketika sami Allahu liman hamidah membaca Rabbana walakal hamdu, awalnya adalah ditetapkan oleh Rasulullah, itu menjadi sunnah, bukan karena gagasan itu. Tentang masalah mansanna itu merupakan suatu hal yang memulai, saya kira tidak ada satu nas pun. Karena kalau kita bicara masalah mansanna itu hampir semua ulama menafsiri man ahya. Dan kalau itu tafsirannya sodakoh, itu hanya sekedar tafsiran contoh. Ya, intinya kalau seandainya ada hal-hal yang lainnya itu pun masyru'. Contoh, man sanna fi shadaqah, man sanna fi sholati duha, man sanna fil witr. Kalau tadi Ustadz menyatakan bahwa inti bid'ahnya Umar itu bukan sholat tarawihnya, pelaksanaannya, tapi rakaat 20 itu ada nasnya di dalam musannaf Abdul Razak. Dijelaskan bahwa di sana dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Hajar. Bahkan kata beliau, dua-duanya bisa jalan, 11, 21 juga bisa jalan. Li ajli tanawu, karena pelaksanaan sholat tarawihnya Umar itu 1 bulan, nggak mungkin hanya satu jenis. Maka kadang-kadang 11, kadang 20. Nah, tentang masalah ini kias di dalam masalah ibadah. Kias dalam masalah ibadah itu catatannya adalah selagi tidak ada dalil. La qiyas sama anas. Nah, tentang masalah ini so'im tadi bukan dalil talafut, tapi itu ikhbar kepada Isa, bukan ikhbar ke ilallah. Jadi ikhbar ilallah sama ikhbar kepada Isa harus kita bedakan. Karena ikhbar kepada Allah cukup hati, ikhbar kepada Isa karena dia tanya bahwa itu tidak ada makanan, ya sudah, saya puasa.
Oleh karena itu, nah sekarang masalah kunut, sebetulnya kita terima itu masalah khilafiyah. Iya. Tadi saya potong tadi, mohon maaf. Pendalilan bahwasanya idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Katanya talafuz bin niyat. Kita tahu talafuz bin niyat di antara ulama Syafi'iyah dan nawaitu sauma ghadin. Nawaitu ada kalimat apa? Nawaitu. Apakah kalau orang mau berpuasa dia mengatakan idzan fa ana shaim? Kalau gitu saya puasa. Apakah niatnya seperti itu? Tidak. Makanya tidak ya, nawaitu tidak pas untuk dijadikan apa dalilnya? Tentang masalah kaitannya itu mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Bukan kita yang mengatakan. Ada dua riwayat, yang pertama ada di dalam Sa'id dan Tirmidzi, dan dua-duanya adalah sahih, di mana Al-Asy'a'i menanya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad, apakah kunut? Bapaknya mengatakan al-yawna ya bid'ah. Dikatakan oleh tadi riwayat Ad-Daruqutni dan juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya itu jelas kok, dikatakan dari Anas itu semuanya, anna Nabi SAW qanata syahron yad'u ala qatili ashabihi. Nah kalau sekarang berdalih yang tinggal satu dalil orang yang melakukan kunut tanpa nazilah di subuh, wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Kalau ini yang dimaksudkan adalah kunut, dalilnya sahih, selesai. Tetapi di sini permasalahannya di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Takrib, ya Tahdhib juga, karena ini aslinya Takrib Tahdhib, terus Tahdhibul Kamal aslinya dari Al-Kamal fi rijal hadis. Maka dia mengatakan bahwa dia adalah sadukun yukhti katsiran. Dia jujur tetapi apalannya sering salah. Sementara di sini kejujuran tidak masuk di dalam hadis pada intinya. Intinya adalah al-hifdz. Makanya walaupun dua-duanya itu menjadi syarat, tetapi syarat utama adalah dhabt. Ya, sidq itu juga syarat, ya. Buktinya iblis atau setan ketika zaman Abu Hurairah diterima riwayatnya karena sidq. Ya, jujur ketika itu walaupun pendusta. Nah, oleh karena itu permasalahannya sekarang ada nggak dalil yang terkait dengan pelaziman kunut subuh tanpa nazilah? Dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani tidak ada. Kalau dijadikan dalil satu-satunya itu maksudnya adalah kunut mutlak subuh, maka selesai. Ternyata hadisnya bermasalah, di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Dengan demikian, dengan berbagai macam hujah dan argumen tadi, kita bisa ingin jelaskan bahwa kami berpendapat bahwa Rasulullah, Abu Malik Al-Asy'ari, bukan pribadi saya, dan itu bukan pribadi atau kelompok, tapi semuanya kita mengatakan berangkat dari nas yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, tapi dengan lafaz ayya bunayya muhdas, tapi di dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam An-Nasa'i ayya bunayya bid'atun. Itulah yang menjadi pegangan kita, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Tapi cukup saya kira. Nah, al-ibrah bi umumil lafz. Al-ibrah bi umumil lafzi tadi Ustadz masukkan di dalam masalah kullu bid'ah. Karena kalau kita lihat, katanya Ustadz, kalau sekarang kita hanya memegang asbabul wurud, kenapa asbabul wurud ini tidak diterapkan dalam kullu bid'atin? Lah memang kullu bid'ah nggak ada asbabul wurudnya. Kenapa kita bisa memperlakukan ini? Karena kalau man sanna itu ada asbabul wurudnya, sementara fa inna kulla bid'atin dhalal itu nggak ada asbabul wurudnya. Bagaimana kita itu bisa mentaksis dengan asbabul wurud? Ya. Yang tadi juga masalah man ra'al muslimuna hasanah. Jadi Ustadz kembali kepada ini lafalnya umum. Sekarang saya ingin coba Ustadz terapkan hadis ini atau perkataan Ibnu Mas ini. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik. Sekarang kita bicara tentang bid'ah. Taruhlah misalnya orang Syiah, tatkala mereka melakukan acara 10 Muharram mukul-mukul tubuh mereka. Menurut kita baik, menurut kita buruk, menurut dia baik. Kalau gitu tatkala kita mau terapkan ini dalil ini sebagaimana yang dipahami oleh Ustadz, berlaku umum, kaum muslimin memandang, maka kaum muslimin yang mana? Apalagi masalah khilafiyah. Sebagian kaum muslimin memandang itu baik, sebagian kaum muslimin memandang itu buruk. Makanya saya kembalikan kepada perkataan Ibnu Hazm. Kalau kita terapkan hadis ini bahwasanya memandung maknanya umum, maka ini adalah taklif bima la yutaq. Artinya kita dibebankan oleh Allah untuk menjalankan dua hal yang kontradiktif. Karena ada perkara yang dilihat baik oleh sebagian kaum muslimin dan ada sebagian yang dipandang buruk oleh kaum muslimin. Dan ternyata kita dapati banyak perkara-perkara yang dinyatakan bid'ah yang sepertinya baik namun dinyatakan bid'ah oleh para ulama Syafi'iyah. Contohnya seperti perkataan An-Nawawi rahimahullah, ya. Jadi saya ingin kembalikan kepada makna bid'ah hasanah, apa sih maksudnya menurut ulama Syafi'iyah? Karena tidak seperti yang kita bayangkan. Bid'ah hasanah ternyata disebut oleh Izz bin Abdissalam, contohnya seperti bikin sekolah, bikin pondok, bikin jembatan. Itu bid'ah hasanah, kita sepakat. Cuma kamu namakan bid'ah hasanah, saya namakan maslahah mursalah.
Ya, bukan itu yang kita khilafkan tentang masalah ini. Tapi kita maksudnya dengan bid'ah hasanah suatu ibadah baru, ritual ibadah. Ini yang kita perbicarakan. Ini benar atau tidak? Contohnya seperti tahlilan, itu ritual ibadah. Ini yang sedang kita bicarakan. Contohnya salat raghaib. Salat raghaib, ya, salat di malam Jumat dengan berapa rakaat ternyata diingkari oleh Imam Nawawi. Bahkan dia mengatakan qatalallahu mukhtari'aha. Semoga Allah memerangi orang yang membuat salat ini. Padahal dia salat. Salat berapa rakaat, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Imam Nawawi juga mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil baca Quran. Baca Quran baik. Tetapi tatkala dibarengi dengan ini diingkari oleh Imam Nawawi. Contohnya salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ini siapa yang mengingkari salat? Tidak ada yang mengingkari kita salat. Oleh karenanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah, ya, sebagian dikatakan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah, ternyata maksudnya adalah perkara-perkara maslahah mursalah, ya, contohnya seperti tadi buat jembatan, buat pondok, ya. Perkara-perkara bukan yang merupakan ritual apa? Ritual khusus. Karenanya tatkala Asy-Syatibi mendefinisikan bid'ah, dia mengatakan tariqatun mukhtara'ah mubtada'ah. Jadi suatu cara ritual baru. 3 menit. Tentang tadi Ustaz Romli mengatakan ada muhakama, itu al-ada muhakama bagi orang-orang yang tadi al-muslimun. Oke, tahlilan dinyatakan suatu hal yang memang itu sudah adat kebiasaan, takut menentang. Memang dakwah itu berisiko, Ustaz. Tapi bagaimana kita itu menjelaskan sebaik mungkin dengan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah banyak orang yang sadar. Ya, dan ketakutan terhadap orang dalam dakwah terus merubah hukum ini berbahaya, Ustaz. Bahkan bagaimana Al-Is bin Abdul Salam sampai diinin. Kalau kita lihat Abu Bakar At-Tablusi sampai dikulitin orang Syiah untuk membela jati diri sunnahnya. Harusnya seorang dai kalau jamaahnya diem, dainya juga diem, ustadznya diem, siapa yang menjelaskan kebenaran? Kita harus pelan-pelan. Makanya saya lebih berpijak kepada ucapan Sunan Kudus. Barangkali Kanjeng Sunan Ampel nanti suatu ketika ada orang di belakang kita yang menyempurnakan. Lah nampaknya ya kita ini Ustaz, antum, saya ini karena sudah tidak periodenya Sunan Ampel. Kita ini sudah periodenya SBY gitu. Jadi saya kira kalau kita itu berkutat pada Mbah Kanjeng Sunan Ampel, berarti ucapan Sunan Kudus ini nggak berlaku. Mudah-mudahan nanti suatu ketika ada yang menyempurnakan. Nah pelan-pelan bismillah, tadi dimukadimah oleh Bapak pembuka tadi, faqula lahu qaulan layyina. Insyaallah pelan-pelan kita jelaskan ke masyarakat bahwa ini tidak boleh. Allah. Alhamdulillah. Untuk materi yang selanjutnya, saya minta tidak keluar dari apa yang saya inginkan, hukmu niyatus salat wal qunut. Nanti baru kita bahas yang kedua hukum tahlil dan segala macam. Tapi tidak apa-apa. Ya salah namanya diskusi kan. Kadang-kadang habis materi juga. Kita break 5 menit. Pak Ustadz, Masyayikh, ulama minum dulu kembali. Waktu istirahat. Kita masuk 10 menit untuk tanya jawab antara dua narasumber. Karena tadi yang pertama ini bertanya. Sekarang kita minta para Syekh Kiai untuk memberikan tanggapan, nanti dari Bapak Kiai untuk menjawab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita waktu sampai angka 11 ke angka 1, jadi 5 menit bertanya sesuai dengan tema tadi, jangan kemana-mana. Jadi nanti juga menjawab 5 menit, terus kemana-mana, apa yaitu hukmu niyatus sholat wal khunut. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, saya hanya akan menanggapi Ustadz Zainal Abidin karena Ustadz Firanda tadi sama sekali tidak menanggapi masalah kunut dan talafuz bin niyah. Hanya masalah idzan fa ana shaim, hanya itu ya. Yang pertama masalah talafuz bin niyah, idzan ana shaim. Ini kok berbeda dengan niat nawaitu shauma ghadin. Yang berbeda cuma lafadznya. Tapi yang penting maknanya. Orang mau puasa besok misalnya sa'asum, saya mau puasa misalnya. Tidak harus sungatin ya tidak apa-apa. Itu hanya cara yang mudah. Di dalam kitab fikih tidak ada keharusan redaksi harus seperti itu. Karenanya seperti sholat tidak pakai nawaitu sholat az-zuhri, tidak. Langsung usolli fardaz zuhri. Seandainya mengatakan nawaitu sholat az-zuhri juga tidak apa-apa. Tidak ada ikatan dalam masalah lafal niat menurut orang yang mengatakan talafuz. Kemudian yang kedua bahwa Rasulullah SAW mengatakan ini idzan shaim, itu dikatakan kepada Aisyah, bukan dikatakan kepada Allah. Loh, kita Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa zikir kepada Allah. Zikir nawaitu shauma ghadin itu memang tidak dikatakan kepada Allah, tetapi untuk memantapkan niat yang ada di hati. Usolli fardaz zuhri itu untuk istihdar, menghadirkan niat.
Yang pertama. Yang kedua, qaulul Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz ya, an-niyah di kitab fikih semuanya mahalluha al-qalbuh, tempatnya di hati. Cuma kalau mengucapkan ini khilaf bainar ulama. Di Al-Wajiz sepertinya tadi yang Ustaz Zainal tidak ada pernyataan Al-Ghazali melarang talafut. Tidak ada. Yang kedua, yang ketiga mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat selama sekian tahun tidak pernah mengucapkan usolli dan nawaitul wudu'ah misalnya. Ya sama dengan tadi, Rasulullah sholat witir sekian tahun tidak pernah baca kunut. Tetapi Imam Ahmad menganjurkan kunut. Sama-sama tidak pernah, itu namanya qiyas. Jadi sama-sama ada. Kemudian masalah kunut subuh yang dikomentari bahwa mazala Rasulullah SAW yaqnutu fi sholatil fajri hatta faraqad dunya. Di dalam sanadnya ada perawi namanya Abu Ja'far Isa bin Mahan, yang dalam satu riwayat dikatakan dhaif, tapi satu riwayat juga mengatakan thiqah. Yang pertama kali mendhaifkan hadis ini kata para ulama Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tahqiq fi Ahaditsil Khilaf dan Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Tarkumani, dan terakhir Syekh Al-Albani. Cuman Ibnul Jauzi mengutip pendapat para ulama tentang Abu Ja'far Isa bin Mahan ini hanya pendapat ulama yang menilai dhaif, sementara yang menilai thiqah oleh beliau tidak dikutip. Dan itu sama-sama ada. Tinggal 2 menit. Kemudian yang ketiga, masalah hadis Abu Malik Al-Ashja'i yang katanya sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ditanya tentang kunut, lalu dia katanya bid'ah. Ini memang hadisnya sahih, cuma kata para ulama dalam hadis ini ada penafian secara mutlak. Padahal dalam Bukhari Muslim Rasulullah pernah kunut nazilah selama 1 bulan, dan ini dinafikan ini. Nah, kalau ini dinafikan secara mutlak, maka thoriqul jam'i kata para ulama ini berarti ini tidak dipakai. Maaf, bukan thoriqul jam'i, ini yang ditarjih yang mengatakan ada dalam kaidah usul fikih al-mutsbit muqaddam 'alan nafi. Yang menetapkan ada informasi didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada informasi, karena lebih kuat. Ini Abu Malik Al-Ashja'i dinafikan secara mutlak, bid'ah, baru, tidak ada kunut sama sekali. Aibunayya muhdats. Padahal kata Bukhari Muslim ada kunut selama 1 bulan, itu dinafikan juga. Berarti tidak dipakai ini. Jadi masalah bid'ah tidak saya komentari karena tadi banyak keluar dari pokok pembahasan pada sesi kedua. Terima kasih. Silahkan Pak Ustadz untuk 5 menit Pak Ustadz, dari jam 12 ke angka 1. Pertama masalah talafut bin niyah. Kalau Imam Al-Ghazali nggak ngelarang, tapi ada nggak nyuruh juga? Kalau beliau nggak ngelarang, beliau nyuruh nggak juga? Enggak. Dan juga di dalam tadi jelas bil qalbi la bil lisan. Itu berarti nas bahwa Imam Ghazali melarang dengan lisan. Dan secara realita pun nggak mungkin Ustaz. Karena litakunin niyah makrunah. Makrun itu berbarengan dengan takbir. Nah, tentang masalah tadi, pertanyaannya anaknya itu akanu yaknutuna fil fajri, bukan menafikan. Ya, Abu Malik Al-Ashja'i menanyakan kepada ayahnya itu soal kunut fajar. Gitu. Yang dibid'ahkan itu kunut fajar tanpa nazilah. Itu. Dan ini marfu statusnya. Dan Ustaz tadi mengatakan ada memang, tapi Ustaz juga nggak ngelanjutin. Qala Ibnu Ma'in thiqah walakin yukhti. Nah, ini nggak dilanjutin. Jadi memang betul Abu Ja'far Ar-Razi ini tadi adalah thiqatun walakinnahu yukhti. Nah, ini nggak dilanjutin. Kalau dilanjutin, clear masalahnya. Dengan demikian, hadis yang tentang wa minas subhi, adapun salat subuh, maka ini Rasulullah SAW kunut hatta faraqad dunya. Dengan demikian, memang betul Ustaz ada di antara para ulama yang mengatakan siqah, tetapi yukhti. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, masalah kunut ini masalah khilafiyah. Ya, bukan hanya khilaf antara, maaf teman-teman dari kalangan Nahdiyin dengan Salafin, tapi tidak, Muhammadiyah juga nggak kunut, Persi juga nggak kunut, Al-Irsyad juga nggak kunut. Jadi ini masalahnya adalah masalah khilafiyah kaum muslimin. Jadi jangan ada sampai antar beberapa kelompok saja. Masalah ini adalah masalah ilmiah. Saya komentari tadi tentang izan fa ana shaib. Saya masih bertanya-tanya tatkala Nabi mengatakan kalau gitu saya puasa. Kata Ustaz Idrus Amli, saudara kita Ustaz Idrus Amli, bahwasanya lafal niat bebas. Lafal niat apa?
bebas. Orang bisa bikin lafal niat. Ini perlu saya pingin kalau ada dari mazhab Syafi'iyah menyatakan demikian, saya pingin dapat ilmu seperti itu ya. Termasuk diantaranya kalau gitu saya puasa, ini lafal niat. Saya rasa ada orang bahasa Arab ngerti. Fa idzan ana shaim itu Aisyah sedang ngobrol sama siapa? Paham? Lah, enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Ini bukan lafal biniat, tidak bisa dipaksa-paksakan. Kalau yang saya pahami dari bahasa Arab diterjemahkan kalau begitu saya puasa adalah takkib, adalah pembicaraan setelah laporan dari Aisyah. Aisyah mengatakan kalau nggak ada makanan, kalau begitu, nah ini berarti laporan berlanjut dengan pembicaraan dengan Aisyah. Adapun mengatakan lafal niat secara bebas, wallahu alam apakah kata Syafi'iyah seperti itu atau tidak. Yang kedua masalah maaf ya. Begitu juga kan di dalam buku-buku panduan sekolah itu kalau ada anak jawab selain niat usolli itu salah loh Ustaz, disalahkan. Seandainya ada ujian terus pertanyaan sebutkan niat ini dijawab kalau begitu saya puasa, yakin dicoret guru agamanya. Karena saya pengalaman menguji anak itu disalahkan, bahkan harus usolli. Nah ini tolong dikelirkan juga sama departemen agama merubah juga panduan ibunya. Jadi boleh saya puasa, boleh. Ustadz, yang terakhir tentang masalah musbit muqaddim ala nafi, yang menetapkan diutamakan dari yang menafikan. Hadis Abu Malik Al-Asja'i, dia menafikan bukan dengan ilmu. Dia mengatakan ra'aitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar, saya salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak pernah kunut subuh. Ini penafian dengan ilmu, bukan dengan tidak ilmu. Adapun hadis yang mengatakan salat subuh itu hadisnya lemah. Terkala kita kuat-kuatkan, kita tenteng-tentengkan, maka lebih kuat hadis yang ini, hadis yang sahih yang para ulama mengatakan sahih, dan dia menafikan dengan ilmu bukan tanpa ilmu. Berbeda kalau penafian tanpa ilmu. Adapun hadis ini Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu menafikan dengan ilmu. Alhamdulillah, masya Allah. Al-haqqum ya Rabbik, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup sesi ini, kita lanjut. Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu kayaknya, yaitu saya minta narasumber dengan segala hormat 3 pokok bahasan: tahlil, qiraatul yasin, wa doa ma'na. Jadi kalau lari ke sana tolong dihargai saya sebagai moderator gitu ya. Saya sekali juga dihargai. Jadi ya tahlil wa qiraatul yasin wa doa. Jangan lagi bawa-bawa bid'ah. Bid'ah sudah selesai. Paham ya? Nah, maaf. Baik, kita lanjut ke masyayikh Pak Ustadz untuk waktu 20 menit, yaitu 3 tema: tahlil, wa qiraatu yasin, wa du'a ma'ana. Silakan. Bismillah, kita berbicara tentang masalah tahlilan ya. Kita dapati setelah kita membaca buku-buku dari mazhab Syafi'iyah, ternyata para ulama Syafi'iyah mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdats, sesuatu yang baru. Ada lafal yang mengatakan bid'atun munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anadul Talibin bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan seakan-akan dia salah. Sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha, putri-putri beliau, putra beliau, para sahabat. Kemudian di zaman Abu Bakar para sahabat. Tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf, seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita 3 hari, 7 hari. Ini juga bilangan dari mana? 3, 7, 40, 100 dan tiap tahun. Ini semua yang menjadikan para ulama Syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Oleh karenanya kita mengajak kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan yang lain Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada masalah ini, kembali kepada mazhab Syafi'i. Tidak ada salahnya ini, dan ini memudahkan kaum muslimin. Akhirnya kita dapati orang yang tatkala harus tahlilan dia harus mengutang sana, mengutang sini. Sudah terkena musibah ditimpa lagi dengan musibah, harus apa? Membiayai 1 hari, 2 hari sampai hari ke-7, kemudian hari kesekian. Ini sangat merepotkan. Apalagi saya baca di internet sampai ada yang mencuri kabel gara-gara apa? Untuk mengadakan apa? Tahlilan. Ini kenyataan, merepotkan. Ya, merepotkan. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, hal ini banyak dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, kemudian para ulama yang lain mengikuti bahwasanya tahlilan hukumnya tidak keluar dari bid'ah mungkarah, bid'ah yang apa? Mungkar. Ini menunjukkan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, bahkan orang yang melarang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau tahlilan itu gini kan, kalau Ustaz Romli masih ingat di pondok dulu kan pesannya Kiai. Jadi tahlilan itu dulu Mbah Wali itu kan mau memulai dakwah di sono masih Hindu Buddha.
daripada mereka itu setelah kematian itu ngumpul-ngumpul, minum, khamar dan yang lainnya, judi, dikumpulin, diajari doa pendek-pendek, kan gitu Pak Ustaz, ya. Diajari doa pendek-pendek sampai diantaranya ada di Jawa itu pikir ya kayuku ya kayumu. Ternyata setelah diusut-usut ya hayyuku ya hayyu ya qayyumu. Karena lidahnya orang Jawa itu susah ngomong lafaz Arab, jadi ya kayuku ya kayumu. Gitu. Nah, kalau kita melihat sedikit saja pernyataan ini apa namanya Syekh Dimyati ya, yang lebih apa namanya mengenal lagi bahwa di sini ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqlil ta'am ila al-qabr fil mawasim ila ini liman syafal yuraj ila Allah wa ta'ala fal yuraj wallahu ta'ala a'lam, katabu khadimus syariah wal manhaj, ya. Intinya di sini beliau mengatakan bahwa wa yukrah ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqli ta'am ila al-qabr fil mawasim ila akhirih. Dengan demikian jelas, dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu nggak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati apa namanya ibahah, tapi makruh yang mendekati haram. Itu seperti Imam Syafi'i mengeluarkan satu pernyataan wa yukrah ya binaul qabr, maksudnya haram. Gitu Ustaz. Nah, soal masalah yasinan boleh ya Ustaz ya? Iya kan? Yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca yasin. Kayak ini ada yasin fadilah. Cara membacanya yasin. Ini kira-kira qiraah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Barr aja sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Asyuyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan qiraat syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syaddah aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari qiraah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun, kalau kita kembangin nggak ada pernah satupun yang membaca ya memberikan suatu bacaan yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah satu huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah satu ayat di dalam Al-Quran, satu lafaz dalam Al-Quran, satu huruf nggak boleh. Nah inilah. Nah oleh karena itu yang kita persoalkan bukan baca yasin. Yang keduanya adalah mengkhususkan sesuatu yang umum, karena ibadah yang mutlaqah harus kita biarkan mutlak, ibadah yang maksusah kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiyah, ya kan gitu, atau kadar, atau sebab, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiyah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kapan saja termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup. Walaupun di antara para ulama menafsiri hayyul qalb, ya, tapi kalau orang punya hati hidup, badannya nggak hidup nggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Nah, tentang masalah ihda itu nanti kayaknya tidak masuk di dalam percaturan ini, ya. Dengan demikian saya pelajari beberapa kitab, dari mulai kitab-kitab yang kecil sampai besar di dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren, nggak ada yang menyunahkan, minimal mengatakan makruh. Bahkan di dalam putusan Bahsul Masail yang diputuskan oleh Syekh Ustadz Kiai Abdul Ghaffar di Banyuwangi juga mengatakan makruh. Itu, ya, dikatakan makruh itu di halaman 5. Ini bukunya juga nanti kita ini. Dengan demikian, terus yang satunya tahlilan ya sih. Oh, dzikir. Oke. Hadirin sekalian, tentang zikir bersama, ya Pak Ustadz. Di sana Umar bin Khattab menyatakan, An Utsman An-Nahdi qala kataba amilun li Umar bin Khattab anna hunaka qauman yajtami'una fayad'una lil muslimina wa lil amir. Fakataba ilaihi Umar aqbil bihim ma'ak fa aqbala wa qala Umar lil bawwaba a'id sautan. Orang yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab yang melakukan zikir bersama itu dipanggil, disiapin pecut. Falamma dakhalu ala Umar ala amira darban bisaut, langsung dipukul pakai pecut. Itu. Ini Umar loh Ustaz ya, bukan saya. Terus kemudian Abdullah ibnu Mas'ud yang itu riwayatnya masyhurah.
Ada orang pernah ngumpul-ngumpul berzikir dengan kerikil, dengan itu ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami muridin lil khairin lam yabluh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak nyampe. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Abu Hanifah menegaskan, ya, di dalam kitab Bada'i Suna'ih lil Kasani Al-Hanafi, inna raf'a sawt bitakbir bid'atun fil asl li'annahu dzikrun wa sunnah fil adhkari al-mukhafatah karena ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dengan demikian, kalau kita lihat runut, apalagi kalau kita mau sampaikan semua, kita bisa membedakan antara zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Di antara teman-teman kita yang melakukan zikir bersama memakai hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim itu digunakan untuk sebagai dalil alasan zikir bersama. Salah, itu hanya menjelaskan bersama-sama zikir. Ayo di tempat ini jangan sampai nggak zikir. Yang ini baca sholawat, yang ini baca tasbih. Yang penting sama-sama zikir. Jangan bengong, lagi itu. Bukan zikir bersama-sama. Kalau zikir bersama-sama itu konteksnya beda. Inilah yang dimaksud Umar, inilah yang dimaksud Abu Hanifah, ya, bahwa beliau melarang tentang masalah itu. Nah, kalau sekarang dalil tentang zikir setelah sholat itu merupakan suatu ini telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa Imam Syafi'i menganjurkan untuk mengeraskan li ajli ta'lim, hanya untuk mengajar sesekali aja. Itu dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Oleh karena itu, permasalahan zikir bersama, titik permasalahannya yang kita harus dudukkan adalah bersama-sama zikir atau zikir bersama-sama dulu. Karena nas-nas yang telah diturunkan oleh hadis-hadis baik dari Quran juga, fadkuruni adkurkum, dan juga faida afattum min arafatin fadkurullaha, dan juga hadis Rasulullah, dan juga pernyataan Umar dan pernyataan Abu Hanifah dan ulama yang lainnya, maksudnya bersama-sama zikir, bukan zikir bersama-sama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Silahkan Ustadz narasumber yang kedua. Waktu dari jam 4 sampai angka 7. Terima kasih, silahkan. Terima kasih. Yang pertama masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan ihda usawabnya kan ya. Kan yang 7 hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga duka cita. Berdasarkan hadis isna'u li ali Ja'far tu'aman fa innahu qad atahum ma syaghalahum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga, maka hukumnya makruh karena mukhalafah li sunnah. Karenanya kata para ulama, ini alasannya karena memberatkan. Dalam teori usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya. Ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga duka cita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga duka cita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh. Karena sudah tidak memberatkan. Kaidah usul fikihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama Syafi'iyah, mufti Syafi'iyah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga duka cita, tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu saya ketika teman-teman saudara Mundo kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang diantari beras banyak sekali sampai berkintal-kintal itu. Bahkan ketika kakak saya meninggal kintalan. Mungkin tidak tahu ini apa yang Ustadz Zainal tidak tahu masalah ini. Jadi makruh ketika itu memang murni dari keluarga duka cita. Kalau dari luar maka tidak makruh. Yang kedua, seandainya ini makruh, karena ini budaya, tradisi, kalau ini dilawan akan menimbulkan gejolak. Dan itu tidak bagus. Kata para ulama, ada kitab seperti saya terangkan tadi, maaf, saya tidak berdalil dengan al-adah muhkamah. Tolong dicatat dalil saya. Jangan, yang tidak saya katakan, jangan katakan saya katakan. Imam
Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengutip dari Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun, kata beliau, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan adat masyarakat selama adat itu tidak haram. Jadi selama tidak haram tidak sebaiknya meninggalkan. Mengapa? Ini bukan karena takut, tetapi berdakwah kepada masyarakat dengan pendekatan hati, dengan pendekatan lemah lembut. Mengapa? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kitab itu diterangkan riwayat Bukhari Muslim, fa innar Rasulullah SAW tarakal Ka'bah wa qala laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Karena Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah dan tidak melakukan rekonstruksi. Alasannya karena umat Islam baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, Ka'bah itu bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah roboh ketika orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena tidak ada biaya, Ka'bah dibangun lebih kecil. Lalu kata Aisyah, kenapa Rasulullah tidak dibongkar, dibangun lagi? Kata Rasulullah, laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah itu saya rekonstruksi. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi cuma tahlilan 7 hari. Penting mana merubah Ka'bah dengan merubah acara tahlilan 7 hari? Karena Ka'bah itu kiblat umat Islam. Ternyata Ka'bah ini setelah tahun 65 Hijriah dibongkar oleh Khalifah Abdullah bin Zubair. Cuman Abdullah dibangun kembali seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim, lebih besar dari yang ada. Cuma bin Zubair ini menjadi khalifah tidak kondusif, perang terus dengan Bani Umayyah. Akhirnya kalah. Setelah dia kalah, proyek khalifah yang baru Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah ini dibongkar, dikembalikan lagi ke Ka'bahnya jahiliyah. Alasannya ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada seorang ulama menyampaikan kepada Abdul Malik bin Marwan bahwa ini Abdullah bin Zubair mendapat wasiat dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bani Umayyah ini tumbang, diganti Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid punya rencana membongkar Ka'bah. Alasannya ini Ka'bah bid'ah, Ka'bahnya Bani Umayyah. Ka'bahnya Bani Umayyah lebih bid'ah daripada tahlilan. Tambahan dari saya yang tahlilan itu ya. Kemudian beliau minta pendapat para ulama, ternyata apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, la taf'al ya Amirul Mukminin, fa inni akhafu an takuna mal'abatan bainal muluk. Jangan engkau lakukan wahai Amirul Mukminin. Aku khawatir Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa. Setiap ada penguasa ingin menarik simpati rakyat, proyeknya bangun Ka'bah. Fatazula haibatuhu min qulubin nas, maka akan hilang wibawa Ka'bah dari hati umat Islam. Ka'bah sampai sekarang dibiarkan demi menjaga Ka'bah. Tradisi 7 hari itu dibiarkan, yang pertama karena makruh, yang kedua karena sudah adat istiadat, yang ketiga masyarakat banyak memberikan sumbangan yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan hukum makruhnya. Kemudian yang keempat juga demi menjaga hebahnya ulama dulu, para kiai, para ulama, para masyayikh, pesantren-pesantren yang mungkin tempat mondoknya Ustadz Zainal Abidin sampai sekarang masih tahlilan. Ulama-ulama dulu saja membiarkan, ini cuma tahlilan 7 hari. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi tahlilan. Dasar yang digunakan oleh para ulama masalah tradisi ini, Imam Ahmad bin Hambal tidak sholat qabliyatul maghrib. Mengapa? Li'annan nasa yungkirun. Karena orang-orang tidak percaya kalau ini sunnah, akhirnya beliau tidak sholat. Jadi bukan takut, tetapi menjaga tidak terjadi benturan dengan masyarakat. Itu cara di dalam berdakwah, bukan langsung bid'ah, syirik. Bukan seperti itu. Kemudian saya kira masalah tahlilan saya rasa cukup. Yang ada di kitab I'anatul Talibin itu pelajaran saya memang di pesantren. Yang masalah Yasin, mengapa kok cuma Yasin, kok bukan yang lain? Mengkhususkan sebagian surat itu tidak apa-apa. Ada seorang sahabat dalam riwayat Al-Bukhari, ketika menjadi imam di Masjid Quba, setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat. Akhirnya dilaporkan, akhirnya oleh jamaahnya disuruh berhenti membaca surat Al-Ikhlas. Lalu katanya dia, kalau saya disuruh berhenti, saya memilih berhenti jadi imam. Tetapi jamaahnya keberatan kalau dia berhenti menjadi imam. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW ditanya, apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti perintah kaummu? Katanya kamu setiap rakaat dalam sholat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Lalu apa jawaban dia? Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya senang surat Al-Ikhlas. Lalu kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadis ini boleh mentahsis sebagian ayat Al-Quran bimailin nafsi wal istikthari minhu,
dengan kecondongan hati dan memperbanyak membacanya. Dan itu tidak dianggap meninggalkan dan membenci yang lain. Biarkanlah orang membaca yasinan daripada orang tidak baca surat yasin. Apalagi memang surat yasin ini memang dianjurkan dibaca dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya riwayat Abu Ya'la, man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah isnaduhu jayyid. Barang siapa yang baca surat yasin pada malam hari maka dosanya diampuni. Jadi memang berarti ini mengandung hukum masyru', dianjurkan membaca yasin tiap malam. Tiap malam membaca surat yasin. Orang-orang kita kalau tidak berkumpul kadang malas. Daripada tidak baca surat yasin, biarkan berkumpul. Yang penting mereka baca surat yasin. Kemudian banyak dalil-dalil masalah surat yasin. Kemudian yang ketiga, ini kembali ke yasin fadilah. Ini sebenarnya persoalan lain. Mengulang yasin 7 kali itu bukan qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu kalau yasin misalnya dibaca yasun, baru qiraah syadzah itu. Ini cuma takrir, cuma tardidil ayat. Mengulang-ulang bacaan ayat di dalam kitab-kitab hadis itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada yang mengulang-ulang 1 ayat, ada yang mengulang-ulang 2 ayat sampai pagi. Coba baca di dalam kitab At-Tibyan. Saya tidak hafal hadisnya itu. Coba dibaca di dalam kitab At-Tibyan. Nah, orang yang kemudian menyelah-nyelahi doa antara surat Yasin, menyelah-nyelahi doa antara Al-Qur'an itu juga tidak apa-apa. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, setiap ada surah yang menerangkan azab, ya ta'awwad. Kalau ada surah, ada ayat tentang rahmah, beliau memohon kepada Allah turunnya rahmat itu. Mungkin orang yang baca surat Yasin ada hajat khusus itu. Dan itu dianjurkan. Dan ini bukan berarti membaca Yasin fadilah itu dianjurkan. Tidak ada pernyataan ulama baca surat Yasin lebih afdal dari Yasin fadilah lebih afdal. Tidak ada. Cuma kalau membaca surat Yasin dengan cara seperti itu dan ada ijazahnya, insya Allah ada khasiatnya. Dan khasiat ini diakui oleh para ulama, termasuk dalam kitab yang disebutkan tadi, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangannya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, ada bab khusus fi Khawasil Quran. Bab yang menerangkan tentang khasiat-khasiat Al-Quran. Dan ini juga diakui oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kata beliau, wa minal ma'lum anna di kalamin nas manafi' anna di kalamin nas manafi' mujarrabah wa fawaid mujarrabah. Ucapan manusia saja ada mantra-mantra, jampi-jampi itu ada khasiatnya. Fa kaifa bi kalamillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Apalagi Al-Qur'an itu banyak khasiatnya. Mungkin yang baca surat Yasin fadilah karena tertarik dengan khasiatnya itu. Ya mungkin nanti akan tanya itu, dari mana dasarnya Al-Qur'an hadis itu khasiat. Dan khasiat itu kan tidak harus dari Al-Qur'an dan hadis. Ada yang dari Al-Quran dan hadis seperti khasiat tentang maghfirah ya, bagi orang yang baca surat Yasin, atau mungkin bisa mengentaskan krisis ekonomi yang baca surat Waqiah. Kata para ulama, khawasul Quran itu bisa diperoleh dengan tajaribil shalihin, pengalaman orang-orang saleh, wa ilhamatil arifin, dan ilham atau mukasyafah yang diterima oleh orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti itu. Kemudian masalah doa bersama, berkumpul-kumpul bisautin wahid, membaca Al-Quran dengan bisautin wahid, itu juga ada riwayat yang membolehkan. Misalnya hadis yang dijadikan sandaran oleh Imam Nawawi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Suatu kaum berkumpul dalam rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, berarti mereka membaca bersama. Membaca bersama ini boleh jadi baca sendiri-sendiri, juga boleh jadi membaca bareng-bareng. Kalau membaca sendiri-sendiri ini banyak riwayat. Kemudian kalau membaca seragam juga ada pandangan ulama salaf yang membolehkan. Ini misalnya ada riwayat dari Abu Darda kan yadrusul Quran ma'ahu nafarun yaqra'una jami'an. Dia mempelajari Al-Quran bersama beberapa orang, semuanya membaca. Warawabnu Abi Dawud fi dirasah mujtami'in an jama'atin min afadilis salaf wal khalaf wa qudatil mutakallimin. Jadi masalah membaca Al-Quran bersama-sama ini sebenarnya banyak dasarnya. Ada membaca Al-Quran dengan cara idarah, gantian. 1 juz ini nanti ganti satunya. Imam Malik juga membolehkan. Kemudian masalah riwayat dari Umar bin Al-Khattab tadi. Riwayat dari Umar bin Al-Khattab tadi dan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, kata para ulama, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang melarang zikir jama'atan, zikir bersama secara bareng-bareng, itu bertentangan dengan dalil-dalil hadis yang beliau sampaikan, seperti yang beliau sampaikan di dalam kitabnya Al-Hawi fil Fatawi. Kemudian masalah
Tinggal berapa? Tinggal 5 menit ya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini di dalam Majmu' Fatawanya beliau juga membolehkan zikir bersama dalam Majmu' Fatawa juz 22 halaman 521. Ketika beliau ditanya tentang wasu'ila an rajulin yungkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'ah wa jahrukum fi dzikri bid'ah wa hum yaftatihuna bil Qur'an wa yahtatimun thumma yad'una lil muslimin al ahya wal amwat wa yajma'una at tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wal hawqalah wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawabnya al ijtima' li dzikrillah wastima'u kitabih wad du'a amalun saleh. Jadi berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mendengarkan Al-Qur'an dan berdoa itu amal saleh. Itu bisa dibaca di dalam Majmu' Fatawa beliau. Kemudian beliau juga ditanya wasu'ila an awamin fuqara, orang-orang awam yang fakir, yajtami'una fi masjidin yadhkurun wa yaqra'una syai'an minal Qur'an thumma yad'un wa yakshifuna ru'usahum wa yabkun wa yatadarra'un wa laysa qasduhum min dzalik riya'an wala sum'ah bal yaf'alunahu ala wajhi taqarrub ila Allah. Kata beliau al-ijtima' 'ala al-qira'ah wa dzikri wa du'a hasanun mustahabbun. Jadi berkumpul dengan membaca Al-Qur'an, berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan zikir bersama dan berdoa itu baik dan mustahab dianjurkan. Cuma kata beliau, idza lam yuttakhadh dzalika 'adatan ratibatan. Selama itu tidak dijadikan adah ratibah. Jadi tiap waktu misalnya, itu menurut tidak mustahabnya. Tetapi walaupun tidak mustahab, ini bukan berarti makruh, bukan berarti haram. Kalau yang ratibah itu tidak mustahab, tetapi seandainya melakukan, berarti menurut beliau masih boleh itu. Karena di sini cuma pengecualian dari mustahab. Sama dengan tadi Imam Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan zikir dengan mengeraskan kecuali untuk liqasdit taklim. Tidak mustahab itu artinya bukan berarti dilarang, masih bisa jaiz. Kemudian ini juga menyambung dengan yang pertama tadi ya, masalah makmum masbuk. Makmum masbuk yang saya terangkan tadi, saya menerangkan makmum masbuk itu bukan masalah bid'ahnya, tetapi masalah sunnah bermakna memulai. Jadi mungkin tadi Ustadz Zainal Abidin kurang tanggap dengan pernyataan saya. Kemudian yang kedua, saya kembali kepada yang tadi juga, bahwa sunnah takririyah itu oleh para ulama dijadikan dalil bid'ah hasanah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mengomentari seorang sahabat yang membuat zikir baru dalam sholat setelah ruku, yang membaca kabira walhamdulillah, yang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yustadallu bihi ala jawazil itsyan bi dzikrin ghairi ma'thur fi shalah ma lam yukhalif al-ma'thur. Berdasarkan hadis ini berarti boleh membaca zikir yang tidak ma'thur, yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tidak bertentangan dengan yang ma'thur. Yang tidak ma'thur itu namanya bid'ah hasanah. Jadi berarti dengan begitu Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggap hadis tentang sunnah takririyah termasuk dalil bid'ah hasanah. Kemudian masalah apa yang belum tanggapi? Sudah semua. Saya kira semuanya sudah saya tanggapi. Saya tidak mau berlarut-larut. Masalah tadi ya, masalah Abu Ja'far Ar-Razi dari Yahya bin Ma'in ada riwayat, ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan saleh itu. Jadi saya kira tidak perlu diperpanjang. Saya kira cukup. Baik, kita break setelah pesan-pesan berikut ini. Pak Ustadz silakan minum, masyayikh, para tamu undangan. Semakin lama kayaknya kepala kita semakin kasih waktu 5 menit dari jam 8 sampai jam angka 9. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mengenai mengomentari tentang apa yang disebutkan oleh Ustadz Idrus Ramli tentang tahlilan. Yang pertama, Ustadz mengatakan bahwasanya ilah dari tahlilan adalah pembuatan makanan. Kalau ternyata yang buat makanan dari pihak luar, maka tidak jadi masalah. Ini ternyata para ulama Syafi'iyah menyebutkan masalah ilah tentang dilarangnya tahlilan atau dimakruhkan tahlilan bukan cuma pembuatan makanan. Di antaranya ijtima'. Kemudian yujadidu tajdidul huzn, buat sedih lagi. Ini tidak diinginkan dalam syariat. Hari ketiga ingat lagi, hari ketujuh ingat lagi. Oleh karenanya ilah yang disebutkan banyak. Pertama, taklif, buat makanan bikin repot orang mayat, keluarga mayit. Yang kedua, ada ijtima', kunna na'udu ijtima'. Wa sani'atu ta'am ba'da dafni minan niyah. Kami memandang, kata Jarir bin Abdullah, kami para sahabat mandang kalau ada kumpul-kumpul di rumah keluarga mayat ya, maka ini termasuk niyah, meratapi. Oleh karenanya ilah bukan cuma satu, harus dipahami. Ilah juga diantaranya mengenai kesedihan. Kemudian yang kedua, tahlilan hukumnya makruh, bukan makruh tanzih, bukan makruh istilah usuliyin bahwasanya kalau dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi makruh di sini makruh tahrim.
Ya, kenapa kita lihat lafal-lafalnya dikatakan bid'ah mungkar. Mungkar ini bukan yang suatu yang mungkar ini bukan suatu yang makruh, bukan mungkar. Kemudian yang kedua perkataan dari ulama besar mazhab Syafi'iyah Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib dikatakan dia mengatakan wa hadza zahirun fit tahrim, dan bahwasanya tahlilan itu hukumnya apa? Tahrim, haram. Ini nas dari ulama Syafi'iyah bahwasanya hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Oleh karena jika tatkala kita jelaskan hukumnya haram, maka tidak ada kita mengatakan karena demi kemaslahatan kerjakan saja. Ini tidak bisa kerja hal ini. Adapun perkataan Ibnu Muflih yang disebutkan oleh Ustaz Idrus Ramli bahwasanya boleh meninggalkan perkara-perkara demi kemaslahatan masyarakat, maka yang disebutkan oleh Ibnu Muflih adalah perkara-perkara yang sunnah, seperti melaksanakan sholat sebelum maghrib, ya, itu diantaranya. Oleh karenanya saya ingin tahu apakah ini tidak sejalan dengan masalah tahlilan. Oleh karenanya sekarang meskipun Ka'bah sudah aman, ya, aman, orang-orang mungkin sudah berilmu, terjadi sampai sekarang pun. Dan saya tadi dengar perkataan Ustaz Idrus Ramli tatkala mengatakan dialog Imam Malik dengan salah seorang ulama, dia mengatakan ini bid'ah. Tadi gimana Ustaz bilang? Mohon maaf. Bid'ahnya merubah Ka'bah. Terus iya, dia bilang Anda tadi bilang lafal bid'ah. Masih ada apalagi bid'ah tahlilan. Anda tadi insyaallah nanti ada rekamannya, kita lihat. Bid'ah antara Ka'bah dengan tahlilan. Nanti insyaallah kita lihat lagi, mungkin rekamannya ada. Oleh karenanya apa yang disebutkan dalil tentang perkataan Muflih, karena itu perkara-perkara yang sunnah yang ditinggalkan tidak mengapa demi kemaslahatan. Adapun masalah yang haram yang bahasan. Saya lanjut. Maaf Ustaz, di dalam pernyataan At-Turtusi hadil athar, maksudnya majtama' qaumun itu adalah taqtadi jawaz al-istima' li qira'atil Qur'anil Karim ala ma'na dars. Ya. Oleh karena itu untuk ngajar wa ta'allum wal mudzakarah, yang sekarang menjadi pertanyaan tadi juga soal masalah suratul Ikhlas. Kita tekankan bahwa sahabat itu melazimkan membaca surat Ikhlas semata-mata karena disetujui Rasul. Buktinya ketika Mu'ad sholat Isya membaca surat Al-Baqarah nggak disetujui Rasul, nggak jadi sunnah. Itulah. Jadi bukan hanya semata-mata dasus sahabat sehingga dijadikan dalil untuk bid'ah hasanah. Bahkan di sini yang menjadi mana kalau kaitannya ini kan awalnya kita harus berbicara masalah tahqiqul manat, terus tangkihul manat, takhrijul manat. Ketika kita sudah sampai pada takhrijul manat, maka di situ Rasulullah SAW yang menyetujuinya. Bukan semata-mata sahabat, karena buktinya ketika Rasul nggak nyetujui maka itu nggak jadi sunnah. Contohnya Mu'ad bin Jabal ketika setelah sholat sama Rasulullah ngimami kaumnya membaca surat apa? Al-Baqarah, dan dikatakan afatanun anta, kalau seandainya Rasulullah mengatakan maka itu bagus, maka menjadi sunnah. Oleh karena itu, nah tentang masalah Ustaz tadi ilham sholihin dan yang lainnya bisa menjadikan untuk menentukan khasaisul Quran, kenapa kita tidak dahulukan wahyunya Rasulullah? Ya, oleh karena itu maka di sini iyyaka qaulun walaysa laka imamun. Waspadalah kita terhadap suatu pendapat yang kita tidak punya panutan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Saya tutup. Beliau mengatakan kalau yang buat makan itu dari orang lain mungkin tidak apa-apa. Saya ingin ulama siapa yang pernah seperti yang ngomong seperti itu, dari NU atau dari manapun, dari Syafi'iyah. Maka ya. Baik, semakin lama semakin panas. Memang aslinya tak kuat kayak ini. Lain kali Pak Kamana tolong tambah AC Pak. Apa karena saya pakai jaket kali ya? Silakan Pak Ustadz Idrus Ramli, waktu 5 menit sampai jam 10 Pak Kiai. Terima kasih. Saya menanggapi Ustadz Zainal Abidin dulu ya, masalah baca Al-Quran bareng-bareng. Itu ada yang darus, ada juga yang yatlun, yang memang itu oleh para ulama yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, dan itu disebutkan dalam ijtima' bidzikr, bukan dari Al-Quran, bukan. Kemudian masalah surah Al-Ikhlas dengan Mu'ad bin Jabal menjadi imam dengan surah Al-Baqarah. Ya kalau surah Al-Baqarah ya dimarahi karena kepanjangan, kasihan jamaahnya. Kalau surah Al-Ikhlas ya pendek. Orang yasinan itu yang datang semuanya sukarela. Dan itu cuma berapa menit itu? Mungkin 5 menit, 10 menit selesai. Jadi beda dengan surah Al-Baqarah yang panjang-panjang itu. Kemudian jadi perlu dibedakan yang masalah tahlilan ya. Jadi ilat makruhnya tahlilan. Kalau masalah makanan itu memang soal makanan itu dibuat dari keluarga kita atau dari masyarakat yang dari luar. Kalau menurut yang ada di dalam
ada di dalam sebagian kitab Syafi'iyah disebutkan oleh mufti Irak, mufti dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Jadi ketika memang ini yang menyuguhkan makanan ini dari masyarakat dari luar, maka dibolehkan. Jadi tidak makruh. Tapi kalau masih ada dari keluarga duka cita, maka ini makruh. Ini menurut Syafi'iyah. Dan ini dibiarkan oleh para ulama. Apa lagi? Yang perlu tanggapi? Yang masalah amal para ulama itu ada dalilnya. Jadi masalah khasiat-khasiat ayat Al-Quran itu dari para ulama, dari orang arif atau dari para ulama, sebagian dari hasil ijtihad mereka. Dan itu diakui. Syekh Ibnu Taimiyah diceritakan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang rutin membaca 41 kali ya qayyum la ilaha illa anta sebelum sholat subuh setelah fajar selama 40 hari, hatinya akan padam. Padahal itu tidak ada Al-Quran hadisnya. Tetapi itu tajribah, pengalaman. Kalau tidak pernah melakukan ya tidak tahu. Jadi misalnya kalau membaca ini sekian kali nanti bisa begini. Itu pakai pengalaman. Dan di dalam kitab-kitab ulumul Quran tadi ya, ulumul Quran, Al-Itqan fi ulumil Quran, Al-Burhan fi ulumil Quran, itu diterangkan tentang fi khawasil Quran. Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, juga dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, dan ini sebenarnya satu kitab, banyak menerangkan khasiat-khasiat ayat Al-Quran untuk kesembuhan. Padahal itu tidak ada Al-Quran hadisnya, tetapi murni ijtihad para ulama. Mengapa kita menerima ijtihad para ulama? Nah, ini ada permintaan dari teman saya 1 menit, tinggal 1 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yunazzahu an simatul qudusi wal alwani wal kaifiyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nizul mu'jizati zahirati alladzi hasala min nuri wujudul kainat. Ya, terima kasih atas waktunya, dan saya insyaallah hanya saya memberi masukan ya. Jadi setelah tadi dari berbagai macam paparan, ternyata amalan-amalan yang dibid'ahkan, dimusyrikan, itu semua ada dalil-dalilnya. Termasuk tadi kunut subuh segala macam, itu ada dalilnya, semua saya fotokopi. Nah, dalil apa itu masih tetap ada membid'ahkan dan memusyrikan? Yang ini yang jadi masalah. Sedangkan di dalam Al-Quran kan bilang keras ya, kalau kita ini halal, tapi itu akan mendapat siksaan yang keras nanti di yaumil qiyamah. Itu ada di surat An-Nahl ayat 116. Itu bisa dicari ya, wala takul dan seterusnya. Itu di tafsir Ibnu Katsir ya, jilid 3 halaman 590 itu. Di situ diterangkan itu. Ini cuman jadi mohon maaf. Nah, itu ya. Jadi tolonglah, karena di sini ada dalil ulama, apakah kita bersikeras ini ahli bid'ah, ini musyrik. Nah, ini jadi masalah. Ya Mas ya. Terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah berkat pertolongan Engkau juga ya Allah. 3 pokok bahasan yang betul-betul memukau kita dari pandangan-pandangan ulama salafus saleh yang betul-betul soleh, betul-betul hafal Quran, hafal hadis, atau as-sunnah, beribu-ribu mereka hafal,